Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang, dan Mas Rang lagi ada di Makmur Jaya. Jadi kalau ambience-nya ngebengkel karena emang Mas Rang lagi nge-review di bengkel. Kali ini Mas Rang pengen nge-review sebuah pelek yang dibikin oleh salah satu YouTuber otomotif entusias kali ya, bisa dibilang kayak gitu. Nih, udah kelihatan namanya nih. Bubur ayam racer atau Dendimas. Featuring bareng Semco. Nah, tapi seperti biasa ya, sebelum lanjut Mas Rang pengen doain kalian dan keluarga selalu sehat, jangan sampai sakit, rezekinya lancar, dan dijauhin dari mara bahaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pengennya sih langsung aja ya, tapi bumper dulu deh. Let's go. Nah teman-teman, kali ini Mas Rang pengen ngebahas sebuah pelek yang emang belum lama ini di launching ya sama Dendimas beserta Semco. Jadi Semco kerjasama bareng Dendimas atau Dendimas kerjasama bareng Semco itu untuk ngeluncurin sebuah pelek Yamaha Mio Sporty. Jadi namanya nih di sini nih Turbo Series tipe 1 tuh. Fit for Yamaha Mio Gen 1. Jadi mulai dari Yamaha Mio Sporty, Yamaha Mio Smile, Mio Soul, sampai itu doang tuh. Tuh karena asnya beda kan. Jadi Manuvo, berarti sama Manuvo masih bisa nih. Ini di kardus ya, kita ngebahas kardus dulu. Ini tuh buat ring 14 dengan ukuran pelek depan 160 dan belakang ring 14 185. Nih, tuh kolaborasi dengan Semco. Nah, itu desain by Bubur Ayam Racer. Oh, berarti kalau kita baca dari kardusnya nih ya teman-teman ya, Dendimas ini dipercaya Semco untuk ngedesain sebuah pelek motor yang lagi tren, yaitu Yamaha Mio. Gitu, tuh Bubur Ayam Racer. Diproduksi oleh PT Semco Harapan Nusantara. Nah, sebelum Mas Rang lanjut ya ngebahas nih pelek, jadi Mas Rang mau kasih tahu sedikit, mungkin teman-teman udah pada tahu di rumah, Semco itu adalah salah satu vendor atau produsen pembuat part-part otomotif, salah satunya master rem, kaliper tuh kan ada kayak Nissin, mungkin itu assemblingnya, tapi tetap yang ngeproduksi adalah Semco Indonesia. Jadi tuh kalau kalian buka tuh ada kampas rem, kalian buka, kalian baca kalipernya, itu biasanya by Semco, dan kalau nggak salah ada beberapa part sampai ABS tuh bikinan si Semco. Jadi kalau untuk kualitas udah nggak perlu ditanyain ya, si Semco tuh kayak gimana, karena memang udah bukan pemain tadi siang atau kemarin sore, tapi emang udah melalang buana di part-part otomotif. Oke, kita balik lagi ke pelek yang ada di sebelah kiri Mas Rang atau di kanan kamu. Pelek Yamaha Mio. Dari sini, dari siluetnya ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat kan modelnya seperti ini, dan ada tulisan Sugoi. Sugoi itu kayak bahasa-bahasa Thailand gak sih? Atau bahasa-bahasa anak motor, kalau motor itu keren, Sugoi. Wah gila, motor lo Sugoi, kayak motor lo badai ya, kayak gitu. Nih yang Mas Rang tahu ya, kalau dikoreksi kalau salah. Di sini di kardusnya ada tulisan kayak gitu, dan di sini ada new design 2025. Kalau nggak salah pelek ini launching ketika Indonesia International Motor Show atau International Indonesia Motor Show, Mas Rang kebalik, itu di PRJ ya. IMS nih baru launching si Semco itu bareng si Dendimas. Nah, dalamnya kayak gimana? Mas Rang langsung buka yuk. Kita lihat detailnya. Let's go. Oke teman-teman. Nah, nih kita buka. Untuk kardusnya sih kayaknya ya cukupan lah ya. Oke, kita buka. Hop. Beuh, ini pelek belakang. Jadi dibungkus kayak model apa ya? Foam gitu, foam tipis. Nih. Tada, balik. Ini adalah bagian pelek belakangnya. Jadi kalau kita lihat ya, konsepsi Dendimas as a designer si velg ini, kalau ngelihat karakternya seperti ya model-model tahun 80-an 2000 nggak sih teman-teman ya, palang 3. Cuman bedanya di beberapa pelek aftermarket yang sudah beredar, ini kan ngeblok ya, tapi bedanya adalah di sini bolong. Tuh, untuk ukuran dan shape-nya ya oke sih, dan pelek ini kelihatan bold banget, alias kelihatan kayaknya kokoh banget. Karena kalau emang kita melihat ya teman-teman ya, Semco adalah
pemain yang emang terkenal dengan kualitasnya. Jadi kalau menurut Mas Rang, buat teman-teman yang main motor tuh, kalau nggak salah dari zaman dulu ada Semco yang modelnya V, terus Evo, ada yang modelnya Y kayak peleknya Ninja gitu, itu badak banget. Nah, kali ini Semco ngeluarin buat Mio nih teman-teman ya. Sebelum-sebelumnya kan juga kalau nggak salah Semco tuh ngeluarin buat generasi Vario dengan tipe ARW kalau nggak salah. Nah, ini model-modelnya kayak gini nih teman-teman. Mas Rang kasih spill sedikit, tapi yang kita bahas adalah si Mio ini. Kalau secara build quality kita lihat ya, ini udah oke banget. Mulai dari yang paling kelihatan adalah warna velg, dari repainannya atau dari catnya halus. Mas Rang suka sama kualitas cat dari pabrikan Semco, terlihat halus, rapih. Dan laser-laseran di sini nih ya, tulisan Semco atau tulisan Sugoi-nya ini terlihat rapih, tidak asal-asalan. Seperti layaknya emang cetakan atau laseran seperti di part-part kaliper, rapi banget. Terus untuk kualitas materialnya, untuk pelek apa ya, casting gak berat-berat banget lah. Ini dengan ukuran 185 ya. Berarti kalau teman-teman nanya, Mas Rang 185 tuh seukuran pelek apa sih? Seukuran pelek original Vario. Vario tuh depannya 160, belakang 185. Nah, yang paling Mas Rang suka partnya adalah di bagian sini nih teman-teman. Pentil. Jadi pentilnya ini nih, itu tidak merusak looks yang ada di shape bagian pelek sini. Tuh. Tapi nyelip di bagian sini. Ini cantik banget teman-teman. Ini buat impresi pelek belakang ya. Untuk bagian tromolnya seperti ini. Tuh. Gimana teman-teman? Oke nggak? Kita buka dulu deh untuk yang pelek bagian depan. Mas Rang taruh sini. Nah, ini kita buka yang bagian depan. Up. Sep. Formatnya sama ya. Idih. Nih, tampilannya kayak gini teman-teman. Modelnya lebih kayak monoblok ya, monoblok dengan bolong di bagian sini. Satu untuk mengurangi bobot, dua adalah fashion. Jadinya emang terlihat nggak monoton aja ya. Oke, Mas Rang, kita sebut pelek yang segitiga gini kan seperti model-model velg Daytona zaman F1 ZR. Itu modelnya kan monoblok gitu ya. Tapi ini lebih dipercantik, shape-nya lebih diperlembut, lekukan-lekukannya terlihat ya luas aja lah ya. Dan ini juga tetap pentilnya nyelip di bagian sini. Ini salah satu terobosan Semco yang oke banget bareng Den Dimas. Ini salah satu yang perlu kita contoh. Jadi kita nggak merusak bagian si shape pelek sini nih. Cantik banget. Dan ini udah ketahuan banget ya teman-teman ya. Buat Mio Sporty karena ada bagian yang menonjol di sini. Dan sudah dapat kelaher serta nih kalau kita balik seal debu. Jadi udah dapat seal debu dalam penjualan dan kelaher. Jadi kalian nggak perlu beli kelaher depan lagi. Kita cek dulu ya. Oh ternyata juga udah dapat bos-bosannya. Jadi kalian tinggal pakai, beli ban, pasang, berangkat. Nah perbedaannya adalah ini tidak seperti pelek-pelek Mio zaman sekarang kayak Mio J. Kalau Mio J kan baut 3, tapi velg si Semco Turbo Series ini, si Sugoi ini masih mengusung 4 baut yang menandakan kalian masih bisa menggunakan disk Yamaha Mio originalnya yang ukuran 190 tuh. Kayak gini teman-teman. Dan kita mau ngebahas masalah harga ya. Oke, kita taruh sini kayaknya cantik. Gimana nih, gimana? Oh gini. Ini kalau dilihat-lihat ya teman-teman ya, secara looks Mas Rang sih dari 1 sampai 10 Mas Rang bisa kasih nilai 8 karena ini menandakan kayak pelek ini dibuat emang pada zaman motor Mio alias kita bisa nyebutnya prior correct lah ya. Jadi emang pada zaman dulu Mio itu pada pakai pelek model-model seperti ini. Salah satunya adalah brand Daytona yang pernah ngebuat pelek model macam ini dengan shape lebih tipis dan tidak ada bolongan kayak gitu ya. Walaupun digempur di era 2025 ini pakai pelek dari model aluminium alloy prosesnya CNC-an, aftermarket buat balap yang enteng-enteng, sampai beberapa pelek yang emang zaman dulu tuh trend in lagi sekarang. Tapi Den Dimas bareng Semco ngeluarin pelek ini salah satu terobosan yang oke banget menurut Mas Rang. Keren, Mas Rang suka detailnya. Cuman cocok nggak sih
di Mio Sporty atau Mio Smile. Kebetulan Mas Rang ada 2 motor di sini yang rencananya Mas Rang mau pasangin pelek ini. Yang pertama ada motornya Mas Jarod pakai bodi Mio Smile-nya Mas Rang, si Astuti versi balapnya, dan ada si Astuti yang emang pakai bodi standar, si Sporty kayak gitu ya. Tapi Mas Rang denger-denger ya, harga pelek ini beredar di angka 1,8 juta. Menurut Mas Rang kemahalan gak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar deh, berapa sih harga yang cocok buat pelek Semco yang terkenal kualitasnya, terkenal badaknya, itu ketika udah beredar di pasaran, dijual dengan harga berapa? Kalau Mas Rang sih kayaknya asik di angka 11 sampai 13 nggak sih? Kayak layaknya Semco Evo gitu-gitu nggak sih teman-teman? Apa karena Mio lagi digoreng? Nggak juga. Tapi kayak kalau 18 kemahalan nggak sih? Menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar. Oke, dari Mas Rang sih kayaknya gini aja ya untuk first impression unboxingnya, reviewnya. Pelek ya dipastiin satu hal, wajib kuat. Wajib bisa selain ganteng, kuat, terus gampang dicari, kemudian apa lagi ya? Badak sama aja emang kuat. Tromolnya nggak cepat habis, asnya presisi, itu penting banget. Tapi kalau dilihat dari build quality-nya, Semco kayaknya nggak main-main buat bikin pelek ini ya. Ban apa nih yang cocok? Mas Rang betul udah beli ban MP27, ban yang bisa dibilang culture-nya Mio banget. Apakah cocok apa nggak di pelek ini? Dengan ukuran 160 buat bagian depan, 185 di bagian belakang. Kita cobain yuk. Let's go. Nah, oke teman-teman, akhirnya ini udah kita pasang bannya. Kita pakai ban yang emang sesuai sama anak-anak Mio pakai. Biasanya anak-anak Yamaha Mio tuh pakai ban FDR MP27. Kebetulan di ukuran pelek 160 nih yang bagian depan, Mas Rang pakein MP27, hasilnya cantik teman-teman. Tuh, wih, ngedodatnya cakep sih. Tuh lihat, kalian bisa ngelihat mitinya kan tuh, ngedodatnya pas. Dan untuk belakang nih teman-teman, ini dengan pelek 185 hasilnya seperti ini tuh. Masih tetap cantik untuk pakai ukuran ban 90-80 dari FDR MP27. Oke, biar kalian tahu visualnya seperti apa, kita langsung pasang aja yuk di Asturo. Let's go. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. Nah teman-teman, ini adalah looks ketika di Yamaha Mio Smile dengan ukuran pelek 160, bannya 90/80 FDR MP27. Kayak gini, cantik juga ya teman-teman. Ini mungkin kalau warna peleknya kita ganti hitam jadi terlihat resi, tapi kalau silver jadi kayak manis gitu ya untuk bagian belakang kayak gini. Nah oke teman-teman, ini adalah looks ketika kita dipasang di Yamaha Mio Sporty. Jadi tampilannya seperti ini. Nah ini kembali ke selera ya. Buat teman-teman, Mas juga mau ngasih tahu untuk gap shock belakang pelek ukuran 185 tuh masih aman. Depan 160 juga masih terlihat cantik. So gimana menurut kalian? Mau pasang di Smile atau di Sporty? Menurut Mas Rang udah lebih dari cukup gantengnya. Oke, kayaknya gini aja teman-teman ya.
Mas Rang udah bungkus, udah ngasih tahu teman-teman juga di Mio Sporty atau Mio Smell tampilannya seperti apa. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mas Rang aturkan thank you, sampai ketemu di video selanjutnya. Entah kita mau ngebahas apa lagi. Yang jelas video ini semoga bisa menjadi referensi buat kalian. Mas Rang pamit, sampai ketemu di video minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.